Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Sebelum saya mengambil janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan janji menurut agama Kristen dan Katolik? Ikutilah kata-kata saya. Bahwa saya sanggup melaksanakan tugas dan kewajiban saya selaku anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya sanggup memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Saya ulang, Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa saya sanggup menegakkan kehidupan demokrasi serta setia dan berbakti kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Perwakilan disilakan mengambil tempat. Penandatanganan berita acara ucapan janji jabatan dan penandatanganan Fakta Integritas Dioli Pokja ada. Selanjutnya, Pokja Perempuan. Selanjutnya, Pokja Agama. Selanjutnya, penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya, penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Perwakilan disilakan kembali ke tempat. Pelantikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 7 November 2023, saya dan seterusnya. Pelantikan selesai. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia disilakan kembali ke tempat. Para anggota Majelis Rakyat Papua yang baru dilantik disilakan kembali ke tempat. Ada tenang, gerak.
28, Orinus Reri Agama 29, Dorinte Mohue Agama 30, Markus Kayoi Agama 31, Christian Momi Onetleo Agama 32, Ishak Rani Hikoyabi Agama 33, Pendeta Robert Lucius Horik Agama 34, Olivia Begino Agama. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Selesai. Provinsi Papua masa jabatan tahun 2023-2028 yang baru dilantik dan disahkan hari ini. Tepuk tangannya kurang keras padahal Bapak Ibu, kalau tepuk tangan itu tidak usah ragu-ragu karena tidak ada yang menghukum kita. Yang saya hormati Bapak Pangdam 17 Cendrawasih atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolda atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Papua atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Papua, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, para pejabat pimpinan tinggi media dan pimpinan tinggi Pratama, kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Yang saya hormati para bupati, penjabat bupati se-Provinsi Papua dari 8 kabupaten dan 1 kota. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Beliau berkeinginan untuk hadir melantik dan mengukuhkan Bapak Ibu sekalian anggota Majelis Rakyat Papua periode 2023-2028. Namun beliau mempunyai agenda yang lain yang tidak bisa diwakilkan, sehingga menegaskan kepada kami untuk hadir di tempat ini dalam mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota Majelis Rakyat Papua masa jabatan 2023-2028. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kita boleh ada di ruangan ini di kantor Gubernur Provinsi Papua yang baru. Saya juga baru masuk di ruangan ini. Saya lihat saya terkagum-kagum begitu, ternyata Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama pemerintah serta secara pribadi mengucapkan selamat kepada 34 orang anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua yang baru saja sama-sama telah kita saksikan proses pelantikan dan pengambilan sumpah janji. Semoga saudara-saudari diberikan kekuatan dan kesehatan dalam mengemban tugas selama 5 tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, saya kemarin ada di provinsi yang baru, di DOB yang baru, lahir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, itu DOB yang baru di Provinsi Papua Selatan. Antusiasme masyarakat yang begitu luar biasa, DOB yang baru, tetapi dilantik secara sempurna. Kenapa saya sampaikan sempurna? Karena dari 33 yang diharapkan dilantik, tidak ada satu orang pun yang berhalangan hadir. Semua lengkap, 33 anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan. Suasana juga saya saksikan agak beda karena masyarakat antusiasme yang cukup luar biasa. Ya. Mungkin mereka cukup lama menantikan adanya perubahan yang terjadi di provinsi yang baru di Papua Selatan. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras pejabat Gubernur Papua, panitia pemilihan di tingkat kabupaten dan provinsi, masyarakat adat, masyarakat perempuan dan masyarakat agama, serta semua pihak yang telah terlibat dalam proses pemilihan keanggotaan Majelis Rakyat Papua
sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota Majelis Rakyat Papua masa jabatan tahun 2023-2028. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok Provinsi Papua ini anggotanya cuma 34 orang? Tidak. Nanti sebentar saya akan jelaskan kenapa hari ini kita lantik cuma 34 orang. Karena 8 anggota Majelis Rakyat Papua sementara kita pending untuk tidak mengambil sumpah janji pelantikan pada hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, kehadiran Majelis Rakyat Papua merupakan implementasi kebijakan dari otonomi khusus di Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Majelis Rakyat Papua adalah lembaga yang dibentuk sebagai representasi kultural masyarakat asli Papua yang memiliki kewenangan dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua dan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kehidupan beragama. Sebagai salah satu unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, MRP hanya ada di Papua yang tidak terdapat di daerah lain di Indonesia maupun negara lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, banyak orang Papua yang ingin kalau kita itu sama seperti di Aceh. Aceh itu ada partai lokal. Papua itu Otsus, Aceh Otsus, Papua Otsus. Tapi Aceh ada partai lokal, Papua itu tidak ada partai lokal. Kenapa Papua tidak ada partai lokal? Karena Papua kekhususan itu diatur di Aceh dengan berlandaskan syariat Islam. Di Papua juga dengan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat juga dikhususkan. Kalau di Aceh tidak ada Majelis Rakyat Papua, kalau di Papua ada Majelis Rakyat Papua. Makanya sekarang masyarakat Aceh minta untuk di Aceh juga harus ada Majelis Rakyat Papua, sama seperti di Papua. Nah, di sana ada partai lokal, tetapi Bapak Ibu, orang mau masuk di DPR itu harus orang yang punya uang. Kita harus pada kampanye bikin baliho, gitu. Tapi kalau MRP ini diangkat berdasarkan hasil seleksi, tidak pakai uang. Gitu. Saya tidak tahu kalau Timsel mungkin tidak ada uang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi tidak pakai uang. Bapak Ibu yang duduk senyum-senyum ketawa ini mungkin sudah praktek atau tidak, saya tidak tahu. Tapi hanya Bapak Ibu dengan Tuhan yang tahu. Nah, saya berharap kepercayaan amanah yang diberikan oleh pemerintah di pundak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa dapat melaksanakan tugas panggilan pelayanan ini dengan baik. Karena tugas kita sangat berat dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini di Papua. MRP mempunyai peran strategis dalam memperjuangkan dan perlindungan orang asli Papua. Peran tersebut tercermin dalam kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Rakyat Papua sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pilkada yang akan kita laksanakan akhir tahun di 2024, ya MRP harus memberikan persetujuan menguji keaslian orang Papua supaya bisa anak-anak Papua sendiri bisa berkompetisi untuk menjadi pemimpin di atas tanahnya sendiri. Dan kedua, memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRD bersama dengan gubernur. Yang ketiga, memberi saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga yang berlaku di tanah Papua, khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua. Nah, ini yang ingin saya tekankan kembali. Kalau selama ini, ya saya tidak tahu MRP yang lalu lebih aktif ikut terlibat dalam menentukan kalau orang-orang dari luar investasi di Papua meminta persetujuan dari MRP atau tidak, saya tidak tahu. Tapi
di sini sudah menegaskan bahwa Bapak Ibu yang dilantik dikukuhkan hari ini ikut mengawasi, ya, karena keberpihakan Bapak Ibu di Majelis Rakyat Papua sudah sangat jelas, artinya untuk memproteksi hak-hak orang asli Papua. Jadi kalau ke depan Pak Gubernur Papua ajak investor masuk, juga meminta persetujuan juga dari Majelis Rakyat Papua, karena wilayah yang kita masuk adalah wilayah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat, sehingga mendapatkan persetujuan juga dari Majelis Rakyat Papua. Yang keempat, menyalurkan aspirasi, memperhatikan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, dan kaum perempuan, memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Jadi Bapak Ibu punya tugas cukup berat, ya. Jangan sampai masyarakat bikin pengaduan disampaikan kepada MRP, kemudian Bapak Ibu diangkat. Tugas Bapak Ibu untuk mengawal sampai menuntaskan kalau di mana terdapat sejumlah masalah di wilayah adat masing-masing. Yang kelima, memberi pertimbangan kepada DPRD, Gubernur, DPRK, dan Bupati Wali Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah revisi Undang-Undang Otsus dilakukan, ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, penjabarannya adalah Peraturan Pemerintah 106, Peraturan Pemerintah 107. Peraturan Pemerintah 106 itu mengatur terkait dengan hak-hak orang asli Papua yang harus diketahui oleh setiap anggota, baik di Pokja Adat, Pokja Agama, dan Pokja Perempuan, bagaimana mempelajari ini sehingga bisa mengawal hak-hak kepentingan, termasuk dengan hak-hak pengelolaan hutan terkait dengan APBD yang dikelola oleh pemerintah, ini dapat dikawal dengan baik. Hadirin yang berbahagia, tantangan pelaksanaan tugas Majelis Rakyat Papua 5 tahun ke depan akan sangat besar dan kompleks. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dalam waktu dekat, Provinsi Papua akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Majelis Rakyat Papua mempunyai peran strategis, khususnya dalam kewenangan dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua. Sesuai kriteria kasihan bakal calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Tugas lain yang tidak kalah pentingnya adalah dalam proses penetapan peraturan daerah khusus atau Perdasus bersama dengan Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, serta mendorong pihak eksekutif agar dapat mengimplementasikan secara baik dan optimal Perdasus yang sudah ditetapkan. Sampai dengan saat ini masih terdapat Perdasi dan Perdasus yang belum ditetapkan serta yang belum disesuaikan seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, terutama Perdasi ataupun Perdasus terkait dengan bidang pembangunan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau tadi saya sampaikan semestinya kita menyaksikan pelantikan jabatan Majelis Rakyat Papua hari ini, ya. Hari ini itu kami sudah 42. Cuman kalau tadi pengambilan sumpah janji baru 34 orang, kenapa 8 belum kita tinggal lanjuti? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mempertegas kembali supaya tidak salah menerjemahkan. Tidak ada kebijakan pemerintah pusat untuk mempelajari apa yang sudah seleksi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua. Kami hanya meneliti berkas proses yang dilakukan apakah sesuai, tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak. Ada beberapa yang kita pending, khususnya di Pokja Agama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
itu bertentangan dengan Perdasi nomor 5 tahun 2023 ya. Di pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 itu sudah mengatakan bahwa wakil adat, wakil agama, dan wakil perempuan adalah dari provinsi yang bersangkutan. Itu artinya bahwa 8 kabupaten dari provinsi Papua dan 1 kota dari provinsi Papua yang terdiri dari suku-suku di dalamnya adalah Tabi dan Sere. Nah, kalau kita mau tetap lakukan pengambilan sumpah janji sama seperti yang kita lakukan hari ini, saya minta Pak PJ Gubernur Papua untuk revisi kembali Perdasi. Solusinya adalah revisi kembali Perdasi supaya tidak mengikat kita semua, itu tidak memberi celah orang lain untuk menduga kita. Kalau kita mengabaikan Perdasi nomor 5 ya tahun 2023 di pasal 5 ayat 1, 2, dan 3, maka orang akan menduga kita karena ini celah besar menutup peluang orang dari suku-suku lain khususnya di luar dari provinsi Papua hidup untuk bisa menduga karena di Perdasi sudah diikat. Tidak sama seperti di DOB yang lain, di Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, karena baru terbentuk pemerintahan sehingga dari suku-suku lain itu boleh masuk. Contoh begini, saya mau sampaikan di Provinsi Papua Pegunungan, GKI itu mengusulkan untuk pokja agama itu sudah dari disisir, boleh masuk, boleh, karena tidak ada Perdasi yang tidak, itu boleh. Nanti setelah DPR hasil pemilu serentak di tahun 2000 tanggal 14 Februari 2024, baru nanti ada Perdasi yang dibentuk, diikat dulu, baru yang lain tidak bisa masuk. Tapi itu akan terjadi setelah 5 tahun yang mendatang. Sekarang boleh. Tapi untuk Provinsi Papua Induk sudah terikat dengan Perdasi yang sudah disahkan ya di tahun 2023. Ya. Makanya kenapa kita tidak bisa melantik hari ini? Pemerintah pusat memutuskan meskipun sudah ada persetujuan gubernur untuk melantik, ya, melantik, tapi tidak dapat kita lakukan karena ini akan memberikan ruang celah bagi orang lain untuk membuat Perdasi nomor 5 tahun 2023. Dan ini yang saya mau kita pahami bersama. Ya. Jangan sampai dipikir oh ini kenapa narasi yang terbangun di luar seolah-olah bahwa pemerintah pusat itu menghalangi, menghambat untuk melantik yang sudah ada SK Gubernur Papua. Nah, tidak dapat dilakukan karena makanya saya minta kalau mau yang sudah ada yang kita pilih ini ya perlu dilakukan pendalaman ulang. Kenapa harus dilakukan pendalaman ulang? Kalau pendalaman terjadi berarti Pak PJ Gubernur Papua menyampaikan kepada DPR Provinsi Papua untuk melakukan revisi bersama Perdasi yang ditetapkan nomor 5 tahun 2023. Kemudian ada 2 ya atas nama Orpanari sama Beniswedi ya. Itu juga perlu dilakukan pendalaman ya. Jadi tidak ada diskriminasi. Pemerintah tidak lurus dengan aturan. Kita tidak ada kepentingan dengan Majelis Rakyat Papua karena lembaga ini hadir bagian dari Polda Otsus yang bisa kita kawal bersama untuk menciptakan kedamaian di tanah Papua, bekerja bersama, bergandeng tangan dengan masyarakat untuk membangun Papua ke depannya yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Majelis Rakyat Papua juga akan terlibat dalam proses pengisian keanggotaan DPRD dan DPRK melalui mekanisme pengangkatan periode 2024-2029 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau MRP tidak segera kita lantik, Pak PJ Gubernur ini tidak bisa bentuk pansel lagi untuk seleksi DPR pengangkatan. Ya. Karena DPR pengangkatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota akan kita lakukan harus mendapatkan persetujuan dan juga pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua yang kita latih hari ini.
itu tidak ada MRP, tidak ada DPR yang ada itu tidak ada. Mereka berjuang sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kalau bisa negara kasih hal yang baik, jangan membanding-bandingkan lah. Gitu ya. Mari kita fokus dengan tujuan kita supaya kita lebih cepat sampai di tujuan yang kita cita-citakan bersama. Jadi nanti Pak PDU tidak perlu menunggu 8 orang yang belum dilantik karena saya kira ini sudah memenuhi quorum, ya. Sudah memenuhi quorum, jadi boleh bentuk pansel untuk pengangkatan DPR provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Papua. MRP juga tidak perlu menunggu 8 orang anggota, tetapi juga bisa memilih unsur pimpinan untuk menentukan sebuah nama yang supaya bisa kita bekerja bersama. Karena DPR pengangkatan baik yang di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Papua, khususnya di Papua itu diseleksi sebelum pelaksanaan pemilu serentak di tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Jadi ya kita kerja keras. Memang kita agak terlambat proses pelantikan hari ini, tapi saya terima kasih sekali Pak PDU Papua dengan jajaran pansel yang sudah bekerja keras sehingga hari ini meskipun tidak lengkap tapi bisa kita lantik. Meskipun tadi ada beberapa tokoh-tokoh agama yang meminta bertemu dengan saya di bandara, saya bilang saya tidak mau bicara di jalan-jalan. Kalau mau ketemu saya datang dengan cara yang terhormat supaya bicara dengan cara yang terhormat. Saya orang Papua, saya tidak butuh dihargai atau dihormati. Ya. Tapi mari kita sesama anak Papua duduk sama-sama. Ya. Kita berbicara, berdiskusi untuk kebaikan-kebaikan kita bersama. Ya. Jadi kalau seperti ini, datang jauh-jauh sebelumnya, kan bisa datang di kantor saya di Jakarta. Kita kan bisa diskusi, bukan mau hari ini mau dilantik, baru gagal supaya tidak dilantik, kan? Itu tidak boleh. Saya melanggar undang-undang. Tadi Pak Menteri dengan saya, dia bilang apapun alasannya tetap dilantik sesuai dengan SK yang telah saya tanda-tangani. Yang lain bermasalah kita pentingkan, kita luruskan belakangan. Ya saya pikir maka saya laksanakan hari ini kita lantik. Besok saya akan berangkat ke Papua Tengah. Pokja agama tidak ada satu orang pun yang kita lantik. 14 orang tidak kita lantik karena dari unsur agama Katolik menarik diri untuk tidak ikut masuk dalam daftar karena pada saat penentuan pansel itu jumlah umat Katolik di Papua Tengah itu jauh lebih tinggi, tetapi dikasih kuota cuma 2 kursi. Ya. Menarik diri, makanya saya meminta kepada Bapak Menteri untuk pokja agama kita ini yang akan saya latih besok itu cuma 27 orang di Papua Tengah. Jadi kita tidak bisa menunggu karena proses ini terus jalan. Gitu. Makanya saya bilang PJ Gubernur Papua Tengah menjembatani untuk menghadirkan pimpinan-pimpinan gereja untuk bisa mengatur mekanisme lebih baik karena siapapun yang akan duduk itu membicarakan untuk kepentingan rakyat Papua. Ya. Jadi besok cuma 27 tetap saya lagi. Nah kalau 27 saya lagi itu tidak akan tunggu yang 14 orang yang akan latih belakangan untuk pilih unsur pimpinan. Kalau tidak tunggu mereka itu tidak akan jalan. Makanya saya bilang besok saya akan tegaskan kembali di hal yang sama, pilih unsur pimpinan supaya bekerja sama dengan pemerintah di ide yang baru sehingga proses seleksi pengangkatan kursi DPR baik di provinsi maupun kabupaten yang ada di sana bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemilihan anggota MRP masa jabatan tahun 2023-2028 sempat tertunda berapa kali sehingga anggota MRP masa jabatan tahun 2017-2022 diperpanjang sampai selama kurang lebih 7 bulan. Hal ini perlu menjadi catatan dan perhatian yang serius untuk kita bersama agar di kemudian hari tidak terjadi lagi perpanjangan keanggotaan Majelis Rakyat Papua sebagaimana yang telah terjadi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban Gubernur Papua
Dewan Perwakilan Rakyat Papua, serta Majelis Rakyat Papua masa jabatan 2023-2028 untuk melakukan evaluasi terhadap proses pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua yang lalu dan mempersiapkan pemilihan anggota MRP yang akan datang dengan sebaik-baiknya. Mengingat komposisi anggota MRP berasal dari latar belakang yang beragam, maka diperlukan persamaan persepsi dan pemahaman terhadap tugas, kewenangan, hak dan kewajiban agar mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Majelis Rakyat Papua. Oleh karena itu, bagi anggota Majelis Rakyat Papua masa jabatan 2023-2028 perlu diberikan orientasi serta pendalaman tugas dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Majelis Rakyat Papua. Jadi Pak Ibu, ini kan Bapak Ibu ini kan dari latar belakang yang berbeda, ya kalau bisa kasih pemanasan sedikit-sedikit orientasi di mana supaya ada pembekalan yang bisa dilakukan sehingga mereka pada saat kembali bekerja bisa lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan tugas anggota Majelis Rakyat Papua masa jabatan 2023-2028 perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, anggota MRP masa jabatan 2023-2028 untuk melakukan pendalaman dan pemahaman terhadap substansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan peraturan tindak lanjutnya, termasuk peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2008 serta peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua dan peraturan pemerintah nomor 107 tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini, saya minta Pak Penjabat Gubernur Papua, bukunya Pak Komar itu bagus, itu sangat lengkap sekali, ya. Itu Undang-Undang ya 21 tahun 2001, kemudian setelah perubahan Undang-Undang 2 tahun 2021. Peraturan pemerintah 106 dan kemudian peraturan pemerintah 107 dan turunannya semua ada di sana. Kalau bisa dicetak kemudian dibagikanlah kepada seluruh anggota Majelis Rakyat Papua untuk dapat dipedomani, diperhatikan untuk hak-haknya untuk mengawal proses pembangunan 5 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan mempunyai komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, termasuk komitmen untuk melaksanakan berbagai pernyataan saudara-saudara sebagai suatu pernyataan menjadi anggota MRP pada saat pendaftaran sebagai amanat pasal 4 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Saya tidak tahu Bapak Ibu, pada saat pendaftaran kemarin itu ada tanda tangan fakta integritas, ada ya? Ada ya? Ya. Kalau fakta integritas sudah tanda tangan, Bapak Ibu sudah duduk di lembaga, tidak boleh latihan main-main gitu. Ya. Ini adalah komitmen kita bersama. Ya. Tidak ada yang memaksa saudara-saudara untuk menandatangani fakta integritas. Fakta integritas yang Bapak Ibu tanda tangan itu hadir dari pikiran Bapak Ibu sendiri untuk tegak lurus bekerja, mendedikasikan hidup bekerja buat rakyat yang ada di tanah Papua, lebih khusus di Provinsi Papua ini. Karena itu sekali lagi saya ulangi, tidak ada latihan lain, main lain. Gitu, ya. Karena saya menyatakan kembali, Majelis Rakyat Papua itu bagian dari produk otonomi khusus Papua. Ya. Yang ketiga, sebagai lembaga kultural, anggota MRP hendaknya tidak masuk dalam ranah politik, praktis,
lebih fokus pada pelaksanaan kewenangan dalam rangka perlindungan hak asasi orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kehidupan beragama. Jadi ya kalau bisa, ya Bapak Ibu hari ini, nanti kalau ada saudara kita yang besok masuk caleg tuh, mungkin keluarga kah, teman kah, saudara kah, kalau dia berpolitik baru pakai nama besarnya Bapak Ibu sebagai anggota MRP untuk ikut kampanye, ya saya kira itu sudah melanggar fakta integritas yang ditandatangani oleh Bapak Ibu sekalian. Kita ini adalah mewakili tokoh adat, agama, perempuan, tidak boleh berat sebelah, harus tegak lurus. Siapapun yang wakil yang akan duduk, itu juga dengan tujuan yang sama, mitra kerja bersama dengan kita. Nah, di sini ada Bapak Pendeta, ya. Beliau ini juga sebagai tokoh, ya, tokoh Papua, tetapi oleh negara diberi amanah menjadi anggota DPP3KP. Nah, beliau ini akan terus bersama. Mereka diberikan kewenangan yang cukup besar, ya. Nanti akan ada dulu di sini. Saya lihat SOTK-nya itu bahwa beliau ini akan ada punya staf kurang lebih 20 orang. Dia akan rekrut 20 orang staf lagi, tapi masing-masing punya bidang tugas, dan itu dibiayai oleh negara. Ya, itu akan dibiayai oleh negara, dan mereka ini akan bekerja bersama. Kalau Bapak Ibu punya pengaduan tidak ditindaklanjuti, kemudian program-program yang dikerjakan bersama, nanti Pak Pendeta ini sebagai anggota DP3OKP yang juga akan bekerja 5 tahun ke depan, ini akan jadi mitra yang strategis buat kita untuk bersama mengawal apa yang diinginkan oleh rakyat kita bersama. Kemudian yang keempat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan gubernur dan kepala perwakilan daerah dalam mendorong penyelesaian peraturan pelaksana undang-undang otsus yang belum terbentuk dan mendorong peraturan pelaksana yang sudah ditetapkan agar diimplementasikan secara optimal. Hadirin sekalian yang saya hormati, Majelis Rakyat Papua juga berfungsi sebagai wadah rekonsiliasi, terutama menyangkut hak dasar orang asli Papua. Perwakilan adat bertugas memberikan pertimbangan pada pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan untuk memperhatikan adat budaya orang Papua. Sedangkan komponen perempuan adalah kelompok yang masih kerap menjadi korban kekerasan dalam kehidupan. Sekarang diberikan tempat bagi wakil perempuan untuk memperjuangkan hak mereka agar setara dengan laki-laki dalam pengembangan diri dan peningkatan sumber daya manusia. Wakil agama berperan untuk menjaga kerukunan umat beragama dari konflik yang timbul akibat penerapan kebijakan yang salah. Untuk itu kepada saudara-saudara anggota MRP diharapkan agar melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya demi kesejahteraan rakyat Papua dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus, saya juga berpesan kepada para bupati serta seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah agar dapat membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Majelis Rakyat Papua serta mendukung pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban Majelis Rakyat Papua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya terima kasih Pak PJ Bupati Kabupaten Jayapura hadir. Wali kota ada? Oh, Pak Wali kemana? Keluar kemana? Ya, terima kasih. Terus Bupati Kerong ada? Oh, ada yang oke ya. Kemudian Waropen ada? Mewakili juga. Dia ini sebenarnya saya harap bupati-bupati ini datang gitu, karena mereka yang membandel-bandel. Biasa kalau dipilih oleh rakyat itu dia sedikit bandel gitu. Karena dia rasa bahwa dipilih sama rakyat, jadi dia 5 tahun itu dia bengkok-bengkok sedikit itu masih aman karena dipilih sama rakyat. Tapi kalau para PJ-PJ ya kalau tidak hadir, apalagi saya datang hadir di sini atau tidak datang ya. Jadi pertanyaan saya, karena itu setiap saat kan bisa tidak awasi.
Ibu sekalian, karena kemarin saya di Merauke tidak ada satu orang pun bupati yang datang. Padahal MNP yang dilatih ini dari dapilnya, itu dari kabupaten-kabupaten masing-masing yang akan menjadi mitra pemerintah, bekerja bersama, kolaborasi bersama untuk mengawal kepentingan rakyat kita bersama. Bahasa saya tadi latihan main-main itu sebenarnya cocok untuk ditujukan buat bapak-bapak yang tadi saya sebut. Ya. Atau mungkin karena saya yang mau datang ini orang Papua, jadi mungkin tidak anggap saya kan. Ya. Bisa saja gitu. Coba kalau mungkin Pak Mendagri yang datang atau mungkin orang di luar Papua yang datang, pasti mungkin mereka semua hadir. Iya kan gitu. Pada kesempatan yang baik ini saya mau sampaikan, saya berdiri di sini. Saya memang sebagai orang Papua, tetapi saya tidak mewakili orang Papua, tapi saya mewakili pemerintah pusat, mewakili Menteri Dalam Negeri Indonesia dalam saya. Kalau Bapak Ibu bilang tidak sah, saya minta Pak Bu tidak usah dibakar dana ke MNP supaya tidak usah dia. Kan sudah tahu. Karena dianggap pelantikan ini tidak sah kan gitu, karena saya tidak dianggap. Tapi kalau hari ini saya hadir melalui Bapak Ibu saudara-saudara atas nama negara, atas nama pemerintah, artinya Bapak Ibu secara sah bisa mendapatkan haknya dan bisa melakukan aturan dengan baik. Mari kita merubah pola pikir paradigma kita ini harus dengan benar, harus dengan baik. Kalau saya yang datang dianggap kayak musuh, saya sedih. Kalau pola pikir kita, sesama orang Papua, kita terus begini, kita tidak akan pernah maju. Kita tidak akan pernah maju. Mari buang ego, ya. Semua kita buang. Kita merendahkan hati, bergandeng tangan bersama, menciptakan kedamaian di dalam Papua. Kalau tidak sampai kapanpun kita tidak akan pernah. Banyak orang bilang Papua itu sumber daya alam itu limpah dan luar biasa. Tetapi rakyat ini miskin. Kenapa rakyat ini miskin? Pasti ada yang salah. Mari yang salah ini kita telusuri sama-sama supaya kita bisa mengangkat hak derajat martabat orang asli Papua setinggi-tingginya supaya mereka bisa layak hidup di atas tanahnya sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf. Saya bukan ustaz, saya bukan pastor, saya juga bukan pendeta. Jadi saya tidak sedang berkhotbah di sini. Tapi saya membacakan sambutan dari Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pegangan buat kita untuk kita menindaklanjuti, kita lakukan dengan hal-hal yang baik. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas bagi anggota Majelis Rakyat Papua masa jabatan 2023-2028. Semoga dapat berkarya untuk kejayaan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua supaya kita bekerja dengan benar, bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur di atas tanah ini, supaya kita bisa lihat dari tanah yang satu ke tanah yang lain. Demikian yang saya sampaikan. Kepada Ibu saya ucapkan terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin
Rohaniwan disilakan mengambil tempat. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan janji jabatan. Sebelum saya mengambil janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan janji menurut agama Kristen dan Katolik? Ikutilah kata-kata saya. Bahwa saya sanggup melaksanakan tugas dan kewajiban saya selaku anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya sanggup memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa saya sanggup menegakkan kehidupan demokrasi serta setia dan berbakti kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Perwakilan disilakan mengambil tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan janji jabatan dan fakta integritas diawali Pokja Adat. Selanjutnya, Pokja Perempuan. Selanjutnya, Pokja Agama. Selanjutnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Selanjutnya, penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Perwakilan disilakan kembali ke tempat. Pelantikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 7 November 2023, saya, Wakil Menteri Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, melantik 34 orang anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua masa jabatan tahun 2023-2028 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.2.4230 tahun 2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang pengesahan pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua masa jabatan tahun 2023-2028. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan di atas pundak saudara-saudara. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Jayapura, 7 November 2023. Atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Etibar. Pelantikan selesai. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia disilakan kembali ke tempat. Kepada para anggota Majelis Rakyat Papua yang baru dilantik disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Dilanjutkan lagu tanda Papua.
bersatu di dalam doa mensyukuri apa yang Tuhan buat bagi kita di tanah Papua, Provinsi Papua ini. Izinkan saya memimpin doa menurut iman Kristen. Bapak Ibu yang berbeda keyakinan dapat disesuaikan. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar dan Rahmani, syukur bagimu ya Allah, karena Engkau telah menganugerahkan ruang dan waktu untuk kami hidup dalam pelayanan kepada sesama dan pengabdian kepadamu. Di saat ini kami selalu umat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti acara pengambilan janji dan pelantikan anggota NRP Provinsi Papua. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami alami dalam setiap langkah hidup kami. Teristimewa hamba-hamba-Mu yang pada hari ini telah mengaku dan berjanji kepada seluruh rakyat Papua yang mendiami Provinsi Papua bahwa mereka akan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat yang adalah representasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat Papua. Mereka akan bekerja demi kesejahteraan, harkat dan martabat orang asli Papua demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan di tanah ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, sadar akan janji yang telah mereka ucapkan. Kami mohon ya Allah, anugerahkan roh hikmat dan pengetahuan kepada mereka, agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota NRP, mereka selalu mengedepankan arti dan makna janji yang telah mereka ucapkan. Di saat seluruh anggota NRP menghadapi tuntutan, tantangan, rintangan, serta hambatan dalam berbagai cobaan lainnya. Bapa, kami berdoa kepada para pimpinan mulai dari pusat sampai ke kampung-kampung, Bapak sertai tugas dan pengabdian mereka agar kehidupan masyarakat di tanah ini dapat sejahtera dan damai. Ya Allah, kami mohon rahmat dan pengampunan atas segala kegagalan serta kesalahan serta dosa kami di masa yang lalu. Jadikan kami manusia baru di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Inilah doa kami, dan melalui doa kami menyerahkan seluruh kehidupan dan tugas para hamba-hamba-Mu dalam masa jabatan ataupun periode tahun 2023-2028 ke dalam akhirat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Laporan kami dari kantor Gubernur Papua cara pelantikan anggota MRP. Mohon izin Bapak Ibu dilanjutkan pemberian ucapan selamat kepada para anggota yang telah dilantik. Memberikan selamat pada para anggota MRP yang baru dilantik hari ini.
Delapan anggota yang belum dilantik ada 12. Yang pertama itu yang melalui masuk di Pokja Agama. Pokja Agama saya sudah menjelaskan kembali. Tadi kita terikat dengan Perdati nomor 5 tahun 2020 di pasal 5 ayat 1, 2 dan 3. Itu sudah menegaskan bahwa keterwakilan adat, agama dan perempuan itu yang ada di lingkungan provinsi yang bersangkutan di Papua terdiri dari suku Tabi dan Sairi. Dan yang masuk itu sudah saudara kita dari gunung. Mohon maaf, saya tidak diskriminasi di sini, tetapi kekhususan ini sudah diatur. Kalau MRP di Papua Pegunungan sudah saudara dari pesisir bisa maju di atas karena belum ada regulasi yang mengatur, ya. Makanya tadi saya bilang dari pesisir GKI ada usul dari pesisir untuk masuk di gunung bisa, MRP bisa. Tapi di sini ini terikat dengan Perdasi. Perdasi yang tadi saya sampaikan nomor 5 tahun 2020, ya. Di pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 itu sudah sangat jelas. Jadi saya berharap tidak boleh ada narasi lain. Jadi kita pending karena kalau kita teruskan untuk melantik mengukuhkan orang yang tidak senang itu bisa menggugat surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengukuhkan hari ini. Saya mewakili Menteri Dalam Negeri untuk melantik. Ini ada celah untuk kita digugat. Kalau digugat selama Perdati ini belum direvisi, maka bisa kita kalah kalau ini proses yang dilanjutkan. Kemudian yang kedua itu saudari Korbanari dengan Pak Benesweni kita yang lalu dua ini kan yang ikut terlibat dalam proses penolakan khusus tapi juga lakukan judicial review di MK sehingga proses penundaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 itu belum dilaksanakan itu karena anggota MRP yang lama itu menggugat. Nah, artinya kalau kamu sendiri itu menggugat produk otsusnya, terus sekarang kamu masuk di keanggotaan kembali MRP yang notabene yang lalu itu kamu nolak gitu loh. Kan ini kan jadi resisten gitu. Jadi saya mau kedua saudara ini harus konsisten. Kalau yang lalu kita nolak, yang ini tidak boleh masuk kan ini produk tetap sama produk dari Otsus. Ya. Jadi MRP itu adalah produknya Otsus sehingga tidak boleh ada narasi lain. Ada saya lihat kemarin ada catatannya Pak Marinus Yaum mengatakan bahwa MRP dibubarkan. Ya kalau MRP dibubarkan, saya kira tidak ada relevansi pernyataan beliau dengan apa yang dilakukan kita hari ini. Pak, kalau bilang pending berarti statusnya masih belum jelas, berarti jam pulang masih bisa bilang. Namanya gini. Kemarin kan ada yang bilang kenapa namanya dikeluarkan? Tidak ada nama yang dikeluarkan. Nama tetap ada, tapi semua kita kembalikan pada PJ Gubernur Papua untuk melakukan review ulang terkait dengan keputusan yang sudah dikeluarkan karena hasil penelitian berkas ini kita sudah lakukan, kita kasih tahu oh ini karena ini. Kalau saudara ini kita mau akui kembali khususnya untuk Pokja Agama, saya kira sambutan saya sekolah revisi kembali Perdasi nomor 5 tahun 2023 sehingga sudah ini kembali. Daksi bisa digantikan. Kalau ini kan tergantung, ini kan bukan Pak Agus sendiri, bukan Pak Agus sendiri ya. Ini kan Perdasi itu kan ditetapkan dengan DPR. Jadi Pak Agus ini kan harus bawa ke DPR. Apakah DPR setuju enggak? Kalau DPR setuju untuk direvisi, maka saudara yang ada nama itu bisa kita tetap kembali dilantik khusus. Tapi saya kira kebetulan lewat pansel karena nama
BNPB itu dengan kisah yang tadi. Jadi saya pikir mari kita membangun kesadaran kolektif. Pak untuk perwakilan Muslim yang kita kenal. Kan kemarin kan Pak Ustadz Al-Bayari kan masuk. Tapi kan beliau itu kan dari gunung. Tapi mau ke Muslim dan mereka sampaikan bahwa agama itu bersifat universal. Benar. Agama itu merupakan agama universal. Tapi Perdasi nomor 5 tahun 2023 mengikat yang masuk mewakili agama adat perempuan itu harus orang-orang yang terdiri dari suku asli di Tabi dan Saireni. Dan saudara-saudara kita ini kan bukan suku asli dari Tabi Saireni. Benar kan? Makanya saya bilang tidak ada diskriminasi yang jelas. Jangan sampai narasi terbangun kalau kita lakukan diskriminasi terhadap saudara-saudara kita. Tapi yang mengikat kita, menyandra kita itu adalah Perdasi nomor 5 tahun 2023. Ya tergantung Pak PJ Gub mau direvisi untuk akomodir mereka atau tidak, kan sangat tergantung kan gitu. Pemerintah pusat ya ingin semua ini jalan baik, kita tidak ada sukses satu kelompok ini, tapi tujuan kita Papua Maju. untuk pelantikan yang lainnya Pak? Enam itu dari Pokja Agama, Orpanari sama BNPB juga dari Pokja Agama, tetapi kita ke BNI karena mereka ini kan kelompok yang kemarin menolak apa undang-undang otsus. Oh itu yang lain itu beda, itu Pokja Agama. Pokja Agama itu beda. Pokja Agama itu kita berujuknya itu ke Perdasi, ya Perdasi nomor 5 tahun 2023 yang mengamanatkan bahwa keterwakilan agama, adat dan perempuan itu harus suku-suku dari Tabi dan Saireni. Dan sedangkan itu kan sudah saudara saya dari gunung toh. Kan gitu. Ya memang. Kan tak cukup ya. Untuk pelantikan yang lainnya Pak. Pelantikan yang lainnya Pak. Saya tidak tahu. Ya, karena beliau kan ada ini kan status kaitannya kan kita dengan Bapak Ibu Papua. Saya berharap mari kita amankan ini dengan baik karena beliau ini kan sedang melaksanakan tugas. Kami Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan turut berduka cita, jangan masalah. Sehingga kami dalam proses ini ya kita terus jalan. Nanti Pak Ibu Papua nanti akan amankan lebih lanjut. Ya itu nanti. Itu sudah kita bikin. Oke. Pak Menteri selesai diwawancara, beliau langsung balik kanan. Oke. Demikian laporan kami dari lantai 9 kantor Gubernur Papua tentang pelantikan dan pengambilan janji anggota Majelis Rakyat Papua masa jabatan 2022 sampai 2028 yang disahkan oleh Bapak Wamendagri, Bapak John Wempi Betipo. Pasti
Keren, keren.
This is an original song from Papua. I hope you can enjoy that. Good song, original song. I hope you like it. Okay.